Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film My Name. My Name merupakan sebuah film action Korea yang rilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk dapat membalas dendam demi ayahnya. Film ini dipenuhi oleh aksi-aksi sadis dan cerita yang menarik dari episode awal hingga akhir. Dan film ini disutradarai oleh Kim Jin Min dan dibintangi oleh beberapa aktor besar Korea seperti Han So Hee, Ah Bo Hyun, dan Park Hee Sung. Tanpa lama lagi, kita langsung pada alur cerita film My Name. Pada suatu pagi, terlihat seorang gadis polos dengan earphone di telinganya. Dia telah siap berangkat untuk pergi ke sekolah dan gadis itu bernama Ji-woo. Ji-woo sudah ditunggu oleh Sersan Chow yang berprofesi sebagai polisi. Di luar rumahnya, Sersan Chow menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Karena ayahnya merupakan seorang pecandu narkoba dan anggota gangster besar. Meskipun dia terus-menerus diikuti, dia tidak mempedulikan mereka dan terus berjalan ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Ji-woo ternyata dikucilkan dan terus-menerus dibully akibat ayahnya yang merupakan seorang buronan narkoba dan anggota gangster besar. Karena banyak orang tua murid yang khawatir dengan keberadaan Ji-woo yang merupakan seorang anak kriminal, maka terpaksa dia harus dipindahkan. Tapi setelah dipindahkan, Ji-woo sudah tidak tahan lagi dengan bulian yang terjadi. Lalu dia menghajar teman sekelasnya sendiri dan memutuskan untuk keluar sekolah. Di jalanan, dia bertemu lagi dengan Sersan Chow. Karena kesal dibuntuti terus selama 1 bulan terakhir, Ji-woo lalu menendang spion mobil Chow dan kabur ke tepian sungai. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, ayah Ji-woo yang bernama Dong-hun menelpon dia dan mengabarinya karena ayahnya sudah mengirimkan kado di depan rumahnya. Ayah Ji-woo yang telah lama meninggalkan Ji-woo mengira bahwa dia hidup bahagia dengan teman-temannya. Tetapi dengan air mata dan emosinya, dia berteriak bahwa dia mengalami hidup sulit, tidak mempunyai teman, bahkan hidup sendirian. Ketika itu, karena emosinya sedang meluap, Ji-woo mengatakan bahwa Ji-woo menganggap ayahnya telah mati. Namun ayahnya di kala itu sangat tersentuh dan memutuskan untuk mengunjungi Ji-woo walaupun dia seorang buronan. Ketika di depan pintu, dia meminta Ji-woo membukakan pintunya. Tetapi belum sempat dibuka oleh Ji-woo, datanglah seorang berpakaian serba hitam dengan pistol di tangannya. Mendengar suara ayahnya yang tertembak, Ji-woo pun menangis di depan pintu, dan pintu tersebut tidak bisa dibuka karena ayahnya menahan tuas pintu supaya tidak membahayakan anaknya. Kemudian pria misterius itu pergi meninggalkan Dong-hun yang sudah mati, dan Ji-woo sangat sedih karena ayahnya meninggal akibat dia menghampirinya. Dengan wajah pucat, Ji-woo tentu saja menghadiri upacara pemakaman ayahnya, di mana teman-teman Dong-hun pun ada di sana. Di sini Ji-woo mengetahui bahwa pria di depannya adalah Chow Mu-jin, di mana Chow Mu-jin merupakan pimpinan gangster Dong-chen. Mu-jin juga mengatakan pada Ji-woo bahwa ayahnya adalah rekan terdekat dia, dan ayahnya merupakan orang yang baik di organisasinya. Tetapi Mu-jin juga mengungkapkan bahwa belum ada informasi mengenai pelaku pembunuh ayahnya. Dan lebih parahnya, kepolisian setempat menghentikan penyelidikan kasus pembunuhan Dong-hun dan mengungkapkan bahwa Dong-hun adalah buronan nasional paling dicari selama 3 bulan terakhir. Di sisi lain, Ji-woo bertekad ingin balas dendam, yang kemudian dia menemui Chow Mu-jin selaku ketua gangster dan rekan ayahnya.
Namun menurut Mujin, karena tekad membunuh Jiwoo belum kuat, Mujin malah mengusirnya dan menampar dia. Jiwoo tidak menyerah di sana. Dia mencoba mencari saksi atas kasus pembunuhan tersebut untuk mendapatkan informasi yang ada, bahkan sampai menjanjikan uang sebesar 5 juta won. Dengan bodohnya, tapi dia dijebak oleh kaum berandalan. 5 juta won tersebut lenyap diambil berandalan. Kemudian Jiwoo dihajar habis-habisan dan diculik oleh orang-orang itu, dan dia dibawa di bagasi belakang mobil. Namun Jiwoo diselamatkan oleh Chow Mujin yang muncul secara tiba-tiba. Di tepian pantai, Jiwoo dan Mujin bercakap tentang besarnya keinginan dia untuk menemukan pembunuh ayahnya, yang kemudian Jiwoo akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Karena tekad membunuhnya yang sudah bulat, Mujin akhirnya membawa Jiwoo ke sebuah sasana tinju agar dia bisa berlatih demi bertahan hidup di dunia gangster. Karena menurut Mujin, tidak semudah itu menghadapi seorang pembunuh jalanan. Camp tinju tersebut berisi para lelaki, dan muncullah pria bernama Gang Jae menyambut mereka. Di sana, Jiwoo di bawah tekanan para lelaki, tapi Jiwoo tidak menyerah dan terus berlatih. Mujin lalu muncul untuk mengajarkan dia membunuh melalui alat vital dalam pertarungan. Mujin mengajarkan bahwa jika ingin balas dendam, maka dia harus bertarung dengan niat membunuh, yang pada akhirnya pertarungan ini berujung pada pertarungan Royal Rumble, di mana hanya akan ada satu pemenang dalam pertarungan itu. Pemenang tersebut akan bergabung secara resmi di organisasi Dongcheon dan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta won. Satu demi satu petarung tumbang di sana, dan tersisalah 2 petarung terakhir, yaitu Gang Jae dan Jiwoo. Pertarungan tersebut sangat brutal, dan untungnya Jiwoo menang dengan pukulan backhand sikut miliknya. Setelah pertarungan itu selesai, karena tidak terima, Gang Jae memasukkan obat tidur pada minuman Jiwoo dan berniat untuk memperkosanya bersama dengan temannya. Jiwoo yang dalam keadaan setengah sadar memegang erat pecahan guci berisi abu milik ayahnya yang sudah tiada. Dia mulai melawan mereka dan menusuk alat vital teman Gang Jae. Saat Gang Jae sudah terlanjur kesal, dia mengambil sebuah palu yang ada di sana dan berniat untuk membunuh Jiwoo. Namun Jiwoo lagi-lagi bisa bertahan, dan beruntungnya Taeju juga ada di sana karena mendengar keributan yang terjadi. Di sini terungkap bahwa Taeju merupakan orang kepercayaan Mujin dan bertugas menjaga keamanan di sana. Karena Gang Jae sudah melanggar peraturan organisasi Dongcheon, maka ia dibawa pada Mujin. Dan Mujin memberikan hukuman berupa sayatan pisau di wajahnya dengan luka yang sangat dalam. Dia kemudian mengajak Jiwoo ke sebuah tempat makan, dan dia memberikan temuan pistol yang digunakan oleh pembunuh ayahnya. Dan pistol tersebut merupakan senjata api yang dimiliki oleh kepolisian Korea. Untuk menemukan pelaku tersebut, maka status Jiwoo untuk kedepannya akan diganti total dengan nama Oh Ye Jin. Selama 3 tahun, Jiwoo akan menghilang untuk berlatih dan resmi menjadi bagian dari geng Dongcheon. Jiwoo dengan nama samarannya Oh Ye Jin kemudian muncul kembali sebagai mata-mata organisasi Dongcheon di kepolisian Korea. Jiwoo menjadi anggota bagian kepolisian dan ditempatkan di divisi kejahatan. Di sana, Jiwoo sangat agresif dalam menangkap penjahat kala itu. Tetapi, suatu hari karena miskomunikasi pada penggerbagan, muncullah pria bernama Pildo. Dia merupakan bagian dari kepolisian dan ditempatkan di divisi Satras Narkoba. Ketegangan pun terjadi karena Jiwoo bertindak sendiri tanpa rencana. Untungnya penjahat itu berhasil dibekukan dan dibawa ke kantor polisi. Karena reputasi Jiwoo yang sangat bagus, dia dengan cepat dipromosikan pada divisi narkoba dan dipertemukan dengan Kapten Chang sebagai pemimpinnya.
di mana divisi ini adalah tujuan Jiwoo sebenarnya. Karena mungkin ayahnya sebagai pecandu narkoba, maka kemungkinan besar pembunuhan ayahnya ada di sana. Kemudian Mujin bercerita mengenai kedekatan dia dengan Dong-hoon sebagai ayah Jiwoo. Dia teringat pada cerita masa lalu ketika organisasi Dongcheon belum sebesar sekarang, banyak orang ingin meruntuhkan organisasinya dan perang antar geng pun tidak terelakkan. Namun, pada suatu pertarungan, di sana ketika Mujin terpojok, Dong-hoon selalu menyelamatkan dia dari kematian. Dan keesokan harinya, Jiwoo ternyata satu divisi dengan si Pildo. Di sana, Pildo terlihat tidak setuju dengan keputusan kaptennya karena Jiwoo selalu bertindak agresif dan mengabaikan protokol. Namun keputusan Kapten Chang tidak dapat diganggu-gugat. Pildo pun terpaksa harus bekerja sama dengan Jiwoo yang menyamar sebagai Oh Ye-jin pada divisinya. Pada hari itu, divisi narkoba bergerak untuk menangkap salah satu pengedar narkoba bernama Manggo. Pildo kemudian menyuruh Jiwoo untuk masuk duluan dan mengawasi keadaan di dalam. Tetapi pada saat itu, Jiwoo malah menghajar semua penjagaan klub sendirian dan berhasil menaklukkan Manggo seorang diri. Kemudian Pildo dan teman-temannya menyusul Jiwoo. Mereka sangat kaget karena semua penjahat di sana sudah dilumpuhkan oleh Jiwoo. Mereka lalu mencari obat-obatan sebagai barang bukti, tetapi dia tidak juga menemukan obat tersebut dan menanyakan pada Manggo di mana letak obat-obatnya. Pria bernama Manggo ini pun tetap tidak mengaku sampai pada akhirnya Jiwoo menemukan obat tersebut yang disembunyikan di dalam botol miras di belakang bartender. Pil hitam itu kemudian diamankan sebagai barang bukti dan Manggo pun ditangkap karena kasus peredaran narkoba. Di sana Pildo kembali mengingatkan pada Jiwoo agar dirinya tidak bertindak seenaknya karena dapat membahayakan dirinya sendiri. Dan ternyata pil hitam itu ternyata merupakan narkoba jenis baru. Mujin yang menyadari hal itu bahwa ada kompetitor baru yang ternyata bos besar pemilik narkoba pil hitam adalah Gang Jae, mantan anggota Dongcheon. Jiwoo pada akhirnya menjadi sumber informasi bagi Mujin sebagai anggota Dongcheon, dan di sisi lain dia menjadi Oh Ye-jin sebagai anggota kepolisian yang tangguh. Kemudian dia mencoba menyelidiki kasus pembunuhan ayahnya dan ingin segera menangkap bandar yang lain untuk mendapatkan informasi lebih mengenai pembunuhan ayahnya. Namun karena keagresifan Jiwoo, Pildo kembali mengingatkan bahwa kunci dalam penangkapan kasus harus dengan kesabaran bukan kecepatan. Salah satu anggota divisi kemudian menghampiri Kapten Chang karena akan ada penangkapan bandar narkoba. Kemudian semua divisi dikumpulkan untuk mengetahui arahan penangkapannya. Pada saat itu, Jiwoo baru mengetahui target mereka ternyata adalah Mujin yang merupakan bandar narkoba terbesar di Korea sekaligus ketua geng Dongcheon. Kapten Chang menghimbau agar penangkapan kali ini sukses karena Mujin beberapa kali berhasil lolos dari pengejarannya. Jiwoo pun di sana merasa dilema karena target mereka adalah sahabat ayahnya sendiri yang menolong Jiwoo. Jiwoo tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada cara lain untuk menghubungi Mujin. Rencana penangkapan pun dimulai di sebuah kapal di tepi pantai, di mana di sana terdapat pabrik pembuatan narkoba milik geng Dongcheon. Pada awalnya, rencana mereka berjalan dengan mulus, sampai pada akhirnya Jiwoo secara sembunyi-sembunyi menembak gardu listrik di sana dan menyebabkan konsleting listrik dan api pun menyambar di sekitar pabrik untuk menyelamatkan Mujin. Mujin di sana hanya menatap Jiwoo dan segera pergi karena tindakan Jiwoo. Mujin berhasil lolos melalui pintu belakang dan melompat ke tengah laut. Sementara itu, di lokasi kejadian, Kapten Chang menemukan senjata api keluaran polisi Korea
dengan goresan yang menutupi kode dalam pistolnya. Di sana Kapten Chang merasa frustasi terhadap kejadian itu karena dia sangat berambisi untuk menangkap Mujin, tetapi selalu gagal, dan dia berpendapat bahwa tembakan di kapal itu berasal dari anggotanya. Dia lalu mengecek seluruh senjata api di divisinya, tetapi semua pelurunya masih terisi penuh, termasuk senjata yang dimiliki oleh Jiwoo. Ternyata Jiwoo sengaja menembak menggunakan pistol yang telah membunuh ayahnya dan meninggalkan barang bukti di TKP untuk memancing informasi tentang pembunuhan ayahnya. Sementara itu, Mujin dengan wajah kesalnya berpendapat pasti ada seseorang yang telah membocorkan informasi tentang pabrik narkobanya. Taeju sebagai orang kedua di Doncheon yakin bahwa itu adalah ulah Jiwoo. Namun Mujin belum percaya dengan kata-kata Taeju karena belum ada pembuktian. Sementara di kantor polisi, Pildo menjelaskan bahwa sebenarnya Mujin adalah target utama divisi narkoba. Lalu Jiwoo melihat sebuah papan yang berisi skema-skema penangkapan serta foto-foto dari organisasi Doncheon, termasuk foto ayah Jiwoo yaitu Dong-hun yang telah dicoret di sana. Di sana, divisi narkotika ternyata sudah mengejar organisasi Doncheon selama 4 tahun. Dan mereka belum bisa menangkap karena dia terus-terusan kabur. Di sela-sela waktu, Jiwoo menyempatkan menghubungi Mujin dan menjelaskan mengenai kejadian penangkapan tersebut. Dan Jiwoo menjelaskan mengenai kejadian penangkapan itu. Dan dia mengungkapkan bahwa informasi internal Doncheon telah bocor. Dan dia juga memberitahu Mujin karena terdapat beberapa kamera CCTV di kantor Doncheon. Jiwoo menyebutkan bahwa mungkin ada mata-mata di organisasi Doncheon. Di sana terlihat Kapten Chang terlihat sangat gelisah, apalagi setelah menemukan pistol yang ada di TKP. Jiwoo semakin curiga dan mencari informasi tentang Kapten Chang. Apakah dia bertanggung jawab atas pembunuhan ayahnya? Dia kemudian mengikuti Kapten Chang yang menuju gedung forensik untuk penyelidikan pistol. Di sisi lain, Gang Jae yang selama ini menghilang akibat sayatan wajah yang dilakukan oleh Mujin kembali lagi muncul ke permukaan sebagai saingan Mujin di bisnis narkoba. Kemudian Gang Jae merencanakan penyerangan pada camp tarung milik Doncheon. Saat itu, camp tarung Doncheon menjadi target penyerangannya. Mereka dibekali dengan senjata-senjata tajam yang mengerikan. Gangster Gang Jae pun mulai menyerang dengan sadis dan brutal. Sampai akhirnya dia mengancam Taegu sebagai orang kedua Doncheon untuk menyampaikan pesan perang pada Doncheon. Kemudian Gang Jae menebas Taeju sebagai pesan untuk Mujin. Kemudian Jiwoo yang mendapatkan kabar bahwa telah terjadi penyerangan sadis yang terjadi di sebuah camp. Jiwoo di sana baru mengetahui bahwa camp tarung tersebut adalah camp tempat dia berlatih dahulu. Di sana Jiwoo melihat Taeju yang masih hidup walaupun berlumuran darah di tangannya. Jiwoo kemudian masuk ke dalam camp dan betapa kagetnya dia, camp tersebut sudah dipenuhi darah di mana-mana. Dan dia juga melihat sebuah pesan darah yang ditulis oleh Gang Jae yang bertuliskan "Aku telah kembali." Dan film pun berakhir. Begitulah akhir dari cerita alur My Name episode 1-3. Penasaran dengan kelanjutannya? Mohon bersabar. Dan untuk kali ini, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai beres. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Kisah Kilat. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat beristirahat.